Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya itu tentang ini, create, read, update, dan delete. Nah, ini materi yang disusun untuk pembuatan tool digitasi titik, garis, dan poligon. Database yang digunakan MySQL. Oh ya, bagi rekan-rekan yang tertarik dengan modul ini bisa dibeli dengan menghubungi kontak WhatsApp yang berikut ini. Nah, ini ada kontak WhatsApp atau ada juga nanti kami lampirkan di bawah pada deskripsi video kami. Nah, jika rekan-rekan tertarik dengan modul ini bisa dibeli. Materi yang selanjutnya yaitu tentang code, create, read, update, dan delete. Database yang digunakan MySQL. Nah, baik kita langsung saja ke prosesnya. Yang pertama konfigurasi database. Jadi kita ke auto login dulu. Ini database sudah seperti modul ini database ya. Nah, database sudah. Yang kedua stepnya, nah kita lanjutkan konfigurasinya di halaman database ini. Nah, ini juga sudah. Nama database kita bernama Risda Base Data. Nah, kita buka ini. Nah, ini ya database-nya. Risda Base Data. Nah, di sini dia. Nah, titik, admin point, admin polygon, dan root polyline. Nah, step 1 sudah, step 2 sudah, step 3-nya kita ke MySQL dan membuat sebuah tabel bernama tabel point. Kita copy. Jadi kita pilih di sini new, table point. Nah, pada table point ini kolomnya terdiri dari ID, nama objek, longitude, latitude, marker, gambar. Seperti ini ya. Ada yang pertama ID, nama objek, longitude, latitude, add lagi ya, add lagi kita butuh kolom, marker sama gambar. Nah, jadi kita add sebanyak 2 kali. Oke. Marker, gambar. Nah, untuk yang ID ini kita jadikan primary key dengan panjang kategorinya sebanyak 7 ya. Ini kita centang jadi primary key. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Selanjutnya tipe ini. Nama objek kita ganti dengan varchar saja. Ini varchar, teks. Dan ini kita beri nilai nama objek ada kalanya cukup panjang, jadi kita kasih nilainya cukup tinggi sebanyak 225, 99, marker. Ada kalanya juga namanya panjang. Gambar juga demikian. Oke, dan ini sudah cukup. Ini sudah ditetapkan sebagai null index. Oke, selanjutnya kita pilih save. Nah, oke, tabelnya sudah terbentuk ya. Tabel poinnya sudah terbentuk. Sekarang kita coba insert sebagai contoh aja. Nama objeknya eh, ini kita beri keterangan dummy saja lah dulu. Ini dummy.
dummy. Oke. Nah, jadi Setebel sudah punya satu data, satu baris data dengan keterangan dummy, dummy, dummy. Oke. Nah, step yang sudah kita kerjakan 1, 2, 3 ditambah dengan step 5 juga sudah kita kasih keterangan tadi. Nah, selanjutnya step eh, maksudnya materi tentang penyimpanan marker. Nah, markernya ini ya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita cari dulu markernya. Nah, kita kan belum punya marker ini. Set. Nah, belum ada marker. Untuk itu kita download dulu markernya. Nah, ini tempat download markernya. Jadi bisa kita download di sini. Markernya yang kita butuhkan sebanyak ada 5 marker. Oke. Bentuk markernya tidak harus sama. Jadi yang penting jumlahnya sama. Nanti ya, jumlahnya sama ini 1. Oke. Download I'm human. Klik X N S2. Oke, kita simpan. Nah, kita beri folder dengan nama marker. Nah, yang pertama ini mungkin kita beri nama city. Oke, city.png sudah. Yang kedua bernama example.png. Untuk example, bentuk markernya kita pakai yang warna ini aja. Mana dia ya? Oke, yang ini aja. Example. Oke. Setelah example, office sama pencurian. Untuk office, nah untuk office kita pakai bentuk marker yang ini. Office. Selanjutnya pencurian. Mungkin yang ini hitam. Oh, hitam sudah ada. Ini mungkin belum. Kuning. Oke. Pencurian.
Dan yang terakhir bernama perawatan. Nah, ini belum ada. Perawatan. Oke. Nah, markernya sudah kita dapatkan sebanyak 5 marker. Dan selanjutnya kita akan membuat halaman tampil data di mana kita terlebih dahulu membuat sebuah model. Nah, ini ya, nama modelnya kita samakan saja bernama model point. Jadi kita ke model, ini ya, model, new file. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita gunakan sintak yang ini, eh, get all data. Nah, kita paste di sini. Nah, ini ya bentuknya ya. eh, Nama modelnya bernama model point, ini dia. Jadi ini model yang di load, dan untuk menampilkannya kita beri nama fungsinya tampil data, yang ditampilkan datanya dari tabel point. Seperti apa tabel point? Nah, tabel point ini dia. Yang isi keterangannya baru dummy, 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 dan dummy. Baik, selanjutnya kita ke controllernya. Kita buat sebuah controller bernama point.php. Dan kita guna coding yang ini. Nah, oke. Dan ya setelah di copy di paste di sini. Nah, ini ya. Nama controllernya bernama point ya. Nah, pada controller point ini baru terdapat sebuah function bernama function index. Judul pada function index ini ya. Nah, diberi nama register name dan sudah terhubung dengan sebuah tabel atau sebuah database ya, ini ya model point. Model point ini apa ya? Nah, ini kan model point ini sebuah model yang kita bentuk tadi ini dia. Nah, sebuah model yang baru berisi sebuah function, function tampil data. Dan function tampil data ini akan kita gunakan dan kita sajikan pada viewpoint. Nah, jadi function tampil data ini sudah hadir. Nah, sudah di load ke load model. Modelnya sudah di load. Nah, sehingga ketika kita looping dengan variable point, maka data-datanya akan tampil. Baik, kita langsung buat sebuah halamannya bernama viewpoint. Nah, ini kita copy. Ini di mana? Ya, tentunya di dalam folder view. .php. Nah, viewpoint. Nah, ini ya, buat halaman 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 viewpoint, buat halaman view. Nah, ini viewpoint. Oke. Sudah, sekarang step 6, copy dan pastikan coding berikut pada halaman viewpoint. Oke, jadi ini kita copy. Nah, ini bentuknya.
Oke. Nah, ini ya, parabel point ini sebuah parabel yang kita bentuk pada controller point ini tadi ini ya, point ya. Apa itu point? Sebuah parabel yang berisi fungsian tampil data. Fungsian tampil data ini isinya berupa yaitu penyajian tabel point. Oke. Sekarang kita coba aktifkan. Nah, kita aktifkan dengan memodifikasi widget sini di pada backend-nya. Jadi kita modifikasi menu widgets menjadi digitasi on screen data point. Oke, kita localhost ini jatuhnya backend. Nah, ini ya. Nah, yang mana widget itu? Yang widget ini baris kedua. Widget ini kita modifikasi menjadi data point. Nah, itu bagian layout UNAV. Nah, kita gunakan Ctrl F aja biar mudah. Di sini ya, widgets. Nah, ini dia. Nah, ini kita modifikasi. Nah, ini kita arahkan menunya ke controller kita. Nah, nama controllernya bernama point. Oke, ini, nah, penamanya tadi data point. Oke, data point. Data point. Oke, buat span ini kita buang saja. Oke, data point. Untuk ini kita kasih data point itu map marker mungkin ya. Map FA map marker. Map marker. Oke. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, tabel tadi sudah berhasil tampil, tetapi eh, datanya masih belum valid, ini masih dummy-dummy saja. Dan yang kedua, plugin tabelnya belum tampil. Ini plugin tabelnya belum tampil seperti searching, eh, paggingnya juga belum tampil. Untuk itu kita tampilkan paggingnya. Nah ini ya, pemasangan plugin tabel. Jadi untuk pemasangannya kita copy dua library ini, kita taruh ke viewhead dari layout. Nah, oke. Selanjutnya kita copy ini, kita taruh ke footernya. Mungkin di sini saja. Oke. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini pluginnya sudah tampil. Searching dari. Oke. Oke, selanjutnya yaitu halaman tambah data. Nah, untuk halaman tambah data ini kita butuh function lagi dan si function kita beri nama add dan tambah datanya kita tambahkan ke table point, ke tabel yang sama. Nah, kita ke model dulu. Nah, menariknya dengan kode igniter ini polanya terstruktur yaitu menggunakan metode MPC. Nah, nah, untuk di model ini sudah kita kerjakan. Nah, ini model dengan function add atau tambah data. Selanjutnya, kita ke controller. Jadi kita cukup copy ini sampai ke sini. Kita copy. Kita taruh ke controller point. Nah, oke.
Nah, ini ya. Nah, ini buat form validasinya, form validasi, dan ini folder penyimpanannya, jadi aset gambar. Nah, penyimpanan apa? Itu gambar yang kita submit. Kita tutup dulu. Di sini belum ada folder gambar, oleh karena itu kita buka sebuah folder bernama gambar. Oke, folder gambar sudah. Buat ini tipe yang bisa diupload, terdiri dari JPEG, dan ini ukuran maksimal ukuran yang bisa diupload, satuannya KB. Di sini kami beri nilai 4000. Nah, ini nama kolom, kolom buat database-nya, kolom di tabel, yaitu kami beri nama gambar, ya. Nah, oke. Judul, konten, nah, ini. Nah, untuk halamannya, ya, ini dia. View add point, view add point. Untuk halaman ya, halaman tambah datanya diberi nama view add point. Oleh karena itu, kita ke view, new file, .txt. Nah, oke. Nah, nah, ini tadi ya step 3 kita membuat sebuah folder di dalam aset dengan nama gambar. Sudah kita kerjakan. Step 4 kita buat sebuah halaman di dalam folder view. View point sudah kita kerjakan dan yang ini belum nih. Jadi biar hemat waktu kita kupas saja yang ini. Oke. Selanjutnya kita pindah ke sini. Oke. Ini cukup panjang. Masih belum tuntas. Lanjut ke sini. Copy. Paste. Buat yang ini kita jorokkan. Oke. MPC metodenya ya. Untuk model tadi sudah. Modelnya ini ya. Ini function add-nya sudah. Selanjutnya controller. Nah, untuk controllernya ini function add-nya juga sudah. Dan setelah controller ke view. Nah, view. Nah, view add point. Nah, ini juga sudah. Oke. Jadi kita cek dulu modulnya. Kita aktifkan tombol. Kita aktifkan tombol. Tapi sebelumnya kita pasang juga yang ini. Step 6 ini belum nih. Jadi step 6 ini pemasangan library leaflet pada view head. Pemasangan library leaflet. Nah, di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya barulah kita aktifkan tombolnya. Tombol di sini ya. Nah, di sini. Tanda petik 1, poin, nama controllernya, functionnya bernama add. Oke. Sekarang kita refresh. Nah, ini tombolnya. Add data. Nah, ada yang ganjil. Oke. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah. Add data sudah. Nah, marker. Markernya ada juga. Nah, oke, misalnya jalan perkebunan. Oke, poinnya sudah terhubung. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, rekan-rekan bisa ikut pelatihan kami nanti.
Untuk link kontak kami ada di deskripsi. Oke. Nah, ini berhasil ya. Oke, jadi untuk yang data ini kita hapus saja. Oke, ini delete. Dan sudah berhasil dihapus. Kita refresh. Nah, ini. Oke, untuk tambah data sudah. Dan sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya buat edit data. Nah, aktifkan tombol, step 7 tadi sudah, poin, garis miring, add. Oke, double klik tombol add ini. Dan sekarang edit data. Untuk edit data kita butuh dua function pada model, yaitu function detail atau penyajian dan function edit buat eksekusi editnya. Jadi ini kita copy dua function ini. Kita pastikan pada model. Modelnya, nah sini ya. Nah, tabel poin, ini tabelnya, primary key. Selanjutnya kita copy coding ini dan kita pastikan pada controller point. Oke, masih nyambung. Oke, sudah ya. Nah, antara function add dan function edit ini sebenarnya sedikit yang berbeda. Nah, yang pertama di sebagian sini, penamaan function dan di dalam kurungnya. Nah, untuk home validation itu sama, ini juga sama, dan untuk yang buat function edit tentunya ada ini detailnya. Detailnya fungsi kan penyajian data yang mau diedit. Nah, untuk tambah data itu tidak ada function detail. Function detail tidak ada, belum digunakan. Nah, selanjutnya ini ada ID. Jadi editingnya by ID, by ID, by baris. Oke. Oke. Baik, kita pindah ke modul. Nah, kita diarahkan buat halaman bernama viewEditPoint.php. Kita copy. Nah, sudah ya view edit point dan ini form edit sama juga sebenarnya dengan form tambah data. Jadi kita paste ini. Oke. Paste lagi. Nah, ini buat peta. Oke. Paste. Dan sudah cukup ya. Terakhir kita pengaktifan tombol ya. Oke. Nah, baik. Eh, kita gunakan tipenya Carbadi aja. Row-nya 71 dan satu lagi 5. Yang 7 ini buat peta, 5 ini buat form isian. Dan kontrolernya ini tadi bernama point, fungsinya bernama edit, ini variabelnya point, dan kolom primary key-nya ID ini. Oke, nah ini bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah ini buat penyajian detail, ini buat penyajian detail, penyajian detail. Oke. Hmm. Oke, sekarang kita coba aktifkan tombolnya. Jadi kita bisa copy yang ini. Kita kita ke sini dulu ya, ke view point. Nah, tombol edit kan di sini nih. Tombol edit di sini jadi kita aktifkan. Oke, point edit.
value ID. Nah, sudah. Sekarang kita refresh dan ini kita edit. Oke. Nah, ini langsung direct ya diarahkan ke titik yang kita mau edit. Oke. Ini Jalan Kuala Lumpur, Tanjung Malim. Nah, kita buat Jalan Kuala Kuala Lumpur, Jalan Kuala Lumpur, Tanjung Malim. Tanjung Malim. Oke. Itu gambarnya tidak kita ganti, ini gambar-gambar. Nah, ini perlu diperbaiki ini harusnya ganti gambar. Simpan. Nah, sudah berhasil diedit ya. Tapi kita perbaiki sedikit bagian halaman edit ini, view edit. Nah, ini kita ganti gambar ya. Ganti gambar. Oke. Jadi luarannya seperti ini. Ganti gambar, kalau kita ganti gambar kita tinggal pilih ini. Nah, baik, yang terakhir bagian hapus data. Nah, nah, untuk hapus data kita butuh model juga, tapi tidak butuh halaman pada view. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan buat edit. Nah, kita ke model dulu. Oke. Nah, ini ya coba perhatikan ini. Nah, ini penamaannya edit, ini delete. Oke. Yang kedua, where ID. Nah, ID data ID. Nah, table point. Nah, di sini nih, ini update, ini buat delete. Oke. Nah, sebenarnya yang berbeda cuma di sini. Update satu dan satu lagi buat delete. Oke, kita pindah ke controller point. Jadi kita copy yang ini. Nah, delete item. Dan kita paste di sini. Oke. Redirect-nya ke point. Oke. Dan selanjutnya kita aktifkan tombolnya. Point. Nah, ini bisa kita copy ini. Kita copy, kita paste di sini. Ini edit berganti delete. Oke, point delete value edit. Oke. Jadi kita pindah ke WebGIS. Kita refresh. Nah, ini ya kita hapus satu contoh kasus. Nah, berhasil. Baik, ini part 1 dari materi bab 9 ini ya. Jadi ini video part 1 yaitu tentang create, read, update, dan delete yang berisi tentang tool digitasi point. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.